Pada tahun 751 Masehi, pertempuran Talas adalah sebuah titik balik dalam sejarah dunia. Karena jika pertempuran berakhir dengan bangsa Tiongkok sebagai pemenangnya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa Asia Tengah akan dipengaruhi bangsa Tiongkok. Tidak ada kekuatan di dunia Turki yang secara politiknya terpecah yang dapat menghadapi Tiongkok. Karena alasan ini, kemenangan bangsa Arab dalam pertempuran Talas menyebabkan perkembangan yang sangat penting, baik dalam sejarah Islam maupun sejarah Turki. Yang terpenting, hal itu telah membuka jalan untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Asia Tengah. Ada juga insiden lain yang terjadi dan mengubah jalannya sejarah dunia. Sebuah penemuan yang disembunyikan oleh Tiongkok dari seluruh dunia yang akhirnya ditemukan oleh umat Islam. Kita bicara tentang sebuah penemuan yang kita anggap remeh hari ini, dan penemuan itu ada di sekitar kita setiap hari. Kertas. Ya, karena teknologi pembuatan kertas ditemukan oleh kaum muslimin dan bangsa Turki, langkah-langkah penting yang menandai sebuah zaman baru telah tiba. Dengan kemenangan ini, kompas dan bubuk mesiu akhirnya ditemukan oleh umat Islam. Dengan ini, Bani Abbasiyah mengambil langkah pertama dalam kemajuan menuju zaman keemasan. Konflik antara bangsa Turki dan bangsa Arab digantikan dengan persahabatan dan kerjasama yang membuahkan hasil dari pertempuran ini. Bangsa Turki dan bangsa Arab dengan cepat menjauh dari dua negara yang saling berperang. Rute perdagangan pun telah dibuka. Ini belum semuanya. Kekhalifahan Abbasiyah Al-Mansur ingin orang-orang Turki mengambil bagian dalam misi khusus. Bangsa Turki yang merupakan penjaga kekhalifahan di Baghdad bisa saja menjadi cikal bakal kaum muslimin Turki yang pertama. Mereka adalah pejuang yang sangat baik, sehingga mereka dikerahkan di kota-kota perbatasan seperti Malatya dan Adana. Orang-orang Turki sepenuhnya mengabdikan diri mereka pada agama Islam saat itu. Mereka bahkan berpartisipasi dalam kampanye militer melawan Kekaisaran Romawi Timur. Metode yang digunakan kekhalifahan Abbasiyah untuk penyebaran agama Islam terbilang sangat sukses. Bahkan, keberhasilan yang sama pun didapat ketika menggunakan metode kemiliteran. Di antara kota-kota di Turki, kota pertama di mana penduduknya memeluk agama Islam adalah Tashkent. Kerajaan Karahanid adalah negara besar pertama yang memeluk agama Islam. Pada awal abad ke-10, untuk pertama kalinya, sebuah kelompok orang-orang Turki memeluk agama Islam. Lalu sekelompok orang-orang Turki, Oghuz, ikut memeluk agama Islam. Mereka memiliki seorang pemimpin bernama Seljuk. Beliau mengambil langkah pertama untuk menjadi kerajaan besar yang nantinya akan didirikan. Ya, Kekaisaran Seljuk. Dengan ini, Islam menjadi agama yang lazim di antara orang-orang Turki Oghuz lainnya, bersama dengan Kekaisaran Seljuk sejak awal abad ke-11. Ketika sifat keberanian yang ditemukan dalam sifat bangsa Turki menyatu dengan misi suci Islam yang berasal dari Mekah dan Madinah dan tiba di tanah mereka, orang-orang Turki menetap di tempat yang selayaknya dalam sejarah. Apa yang terjadi setelahnya sudah diketahui secara luas. Kilich Arslan, Alp Arslan, Sulaiman Shah, Osman Ghazi, Mehmed Sang Penakluk, Sulaiman yang Agung. Tidak hanya sebagai bangsawan Turki, mereka juga membawa pesan Islam ke seluruh dunia. Atas seizin Allah, agama Islam menyebar ke seluruh dunia dengan bantuan mereka. Mereka adalah Yunus Emre, Ahmad Yasawi, Rumi, dan masih banyak yang lainnya. Imam Sufi seperti mereka lah yang memiliki dampak yang besar, meningkatkan kesetiaan negara-negara di Asia Tengah kepada agama Islam. Islam sebagai agama yang suci dan universal. Pada hakikatnya agama Islam tidak mengizinkan pemaksaan. Agama Islam menawarkan aturan yang lebih baik daripada yang lain. Dan nilai-nilai Islami yang sejalan dengan sifat alami manusia adalah salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh dalam penerimaan dan penyebaran ajaran agama Islam oleh bangsa Turki. Bangsa Turki selalu melayani dunia muslim dan lembaga-lembaga keagamaannya. Mereka tidak pernah ragu untuk mengorbankan hidup dan kekayaan mereka untuk kepentingan agama Islam. Mereka tidak pernah berkompromi dengan nilai-nilai Islam. Mereka telah mencapai tingkat yang begitu tinggi dengan mengikuti jalan Rasulullah SAW dan dengan menjadikan beliau sebagai pembimbing mereka. Yang dituntut bagi kita sebagai muslim adalah menjadikan nenek moyang kita sebagai contoh. Ambil perjuangan mereka sebagai contoh, di mana mereka mengesampingkan keinginan pribadi mereka dan hidup untuk tujuan yang lebih mulia, tanpa banyak beralasan di zaman kita. Menjalani kehidupan yang diberkahi Allah dan menjadi suri tauladan untuk generasi mendatang. Jika kita tidak melakukan itu, kita akan menjadi generasi yang dikutuk oleh generasi sebelumnya dan aib
bagi generasi yang akan datang. Jika identitas Muslim masih terlintas dalam pikiran ketika seseorang memikirkan bangsa Turki, berarti masih ada waktu untuk menunjukkannya.